Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Oke, udah pada mandi? Udah pada sarapan? Hari ini kita mau belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Udah ada yang tahu belum sih tentang coding? Nah, nanti kita belajar ya. Tapi biasanya sebelum belajar apa sih yang biasa kita lakuin? Ayo pemimpin, ketua kelas, pimpin doa. Oke, terima kasih ke ketua kelas. Nah, setelah ini kita biasanya menyanyikan lagu wajib. Ayo berdiri dulu. Berdiri dulu, nyanyikan lagu Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Oke, duduk kembali. Sekarang Ibu mau cek kehadiran. Ada yang nggak masuk? Hadir semua ya, anak-anak Ibu ya, hebat. Nah, hari ini kita akan belajar tentang coding dan KA. Ini adalah pelajaran baru di dalam kurikulum kita sekarang. Nah, tentang apa ya? Kita mulai. Nah, pernahkah kalian menemukan sebuah pola pada benda atau gambar? Pernah? Punya baju batik? Ya. Sekolah kita pakai baju batik ya? Ada nggak sih gambar-gambarnya yang sama? Ada. Nah, terus karpet, ada yang punya karpet di rumah? Polanya sama nggak gambarnya? Nah, terus pada saat kamu belanja ke supermarket, kalian pernah lihat nggak penataan barang yang sangat rapi? Yang mie, susu, terus wafer. Memperhatikan nggak? Nah, itu adalah termasuk salah satu pola. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, mengenali pengertian dan makna dari pattern recognition. Nah, nanti kita belajar sama-sama ya. Terus, itu sebagai strategi memecahkan masalah besar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, yang kedua, mengidentifikasi bagian-bagian dengan menerapkan pola. Yang ketiga adalah menerapkan konsep pattern recognition dalam menyelesaikan masalah sederhana sehari-hari. Nih contohnya, itu gambar batik ya, ini gambar karpet, terus ini gambar pola. Nah, ada yang mau bertanya? Apa Diva? Nah, sekarang kita bisa lihat, ini ada kain batik, ya kan? Ini ada karpet, ini hanya berupa gambar. Jadi bisa nggak macam-macam pola itu? Bisa. Nah, jadi pola itu bukan hanya berupa gambar, tapi bisa berupa angka, berupa kegiatan sehari-hari. Itu termasuk dalam pola. Nah, sebelumnya kita tonton dulu videonya. Nah, tuh. Tertata rapi ya. Itu penataannya termasuk dalam pola. Jadi dia ditata nih. Oh, mie harus jadi satu sama mie. Yang merek Indomie harus jadi satu sama Indomie. Yang kuah dulu baru yang goreng. Nah, ini contoh gambarnya nih.
Pernah lihat kan pasti kan? Pernah ke supermarket kan? Pernah ke Indomaret kan? Pasti ngeliat kayak gini kan? Nah, sekarang coba sebutin apa saja sih kegiatan berulang yang kalian lakukan saat melakukan kegiatan setiap hari, setiap kalau kalian mau sekolah. Apa aja yang lakukan dari pagi? Mandi. Emang langsung mandi? Biasanya apa dulu? Bangun dulu, bangun. Terus? Mandi, habis itu pakai baju, habis itu sarapan, terus pakai sepatu boleh, terus izin orang tua dulu, habis itu berangkat ke sekolah. Dilakukan setiap hari enggak? Senin sampai Sabtu. Nah, kalau step-stepnya, langkah-langkahnya itu ya kayak dari bangun tidur, terus mandi, pakai baju, sarapan, itu termasuk dalam algoritma. Tapi kalau kita lakukan itu setiap hari, kita ulang dengan model yang sama, step yang sama, itu namanya adalah pola. Jadi kita bisa tahu nih, oh besok pagi berarti kita pasti bangun jam 5. Pasti kita habis bangun kita mandi. Habis mandi pasti kita pakai baju. Habis itu pasti kita sarapan. Nah, kita sudah bisa memprediksi apa yang mau kita lakukan di esok hari. Sekarang kita mau ice breaking dulu. Yo, berdiri semua. Kita mau ice breaking, namanya adalah moving clue. Jadi, kalau ibu menyebutkan huruf A, berarti kalian maju. Kalau ibu sebut I, berarti kalian mundur. Kalau huruf U, berarti kalian ke kiri. Huruf E berarti ke kanan. Kalau O tuh berputar. Oke? Sudah siap? Jadi gini, sekarang kesepakatannya. Habis ini ibu ada soal tentang pola. Jadi yang salah gerakannya mengerjakan soal selanjutnya. Setuju? Oke, kita mulai lagi. U. Nah, salah satu. U itu ke kiri. Nah, maju dulu sini yang udah salah. Lanjut. E. O. A. E. Ayo, salah, maju. Nah, setelah ini ibu ada soal nih. Boleh digeser 3 ke sana, 2 ke sini. Nah, oke. Nah, sekarang ibu ada soal pola. Ibu mau tanya, yang lingkaran itu angka berapa? 2. Yang segitiga angka berapa? 2. Yang love angka berapa? 2. Yang belah ketupat angka berapa? 2. Yang persegi angka berapa? 2. Nah, jadi kita akan menjumlahkan berdasarkan gambar. Sekarang coba, yang barengan dulu deh, nih. Kerjain. Berarti yang lingkaran itu agak digeser. Nah, yang lingkaran itu berarti angka berapa? Angka 2. Terus yang segitiga angka? Terus yang love angka? Nah, sekarang jumlahkan. Oke, bener enggak? Oke, tepuk tangannya. Boleh kali. Nah, jadi pola itu hanya berupa gambar atau bisa angka. Nah, jadi nggak cuma tentang gambar. Nah, pattern recognition adalah pemahaman tentang pola. Jadi bagaimana kita memahami tentang pola. Pola itu adalah sesuatu yang berulang dengan cara tertentu dan teratur. Harus teratur pola itu ya. Jadi nggak bisa asal-asalan nih. Harus ada keteraturannya dalam pola, baru bisa disebut sebagai pola. Pola bisa berupa warna, tuh. Warna misalnya merah, biru, merah, biru, merah, biru. Nah, itu termasuk pola. Terus bisa dengan bentuk, dengan suara, dengan gerakan, atau dengan angka.
Kalau dengan bentuk kayak misalnya kayak tadi ada love, ada segitiga, ada persegi. Love, segitiga, persegi itu adalah pola. Nah, sekarang Ibu minta kalian untuk mengerjakan LKPD. Ini udah sesuai sama kelompok yang Ibu tentuin ya, duduknya. Ini kelompok 1. Jadi kita ikutin instruksinya ya. Nah, itu kan udah sesuai yang pertama dengan gambar. Udah bawa pensil warnanya? Nah, jadi nanti kalian gambar buah mana yang harus mengisi kotak yang kosong. Nah, selanjutnya yang kedua tentang angka. Diisi angkanya. Itu merupakan kelipatan berapa nanti tentukan ya. Yang ketiga kalian gambar pola. Jadi buatlah gambar sesuai dengan pola yang kalian mau. Kayak tadi kan ada love segitiga persegi. Love segitiga persegi. Nah, kalian bebas bikin apa. Nah, yang ini baru tentang angka. Jadi bikinlah pola deret bilangan 15, 24, dan 30. Kerjasamanya ya. Ayo silahkan dikerjakan. Ayo dikerjakan. Kalau nggak bisa saling bertanya ya. Iya, dikerjakan ya. Kalau bingung boleh bertanya. Nah, udah selesai anak-anak? Oke, susah nggak? Oke, sekarang kita mau maju presentasi dulu hasil kerjanya. Ada yang mau menunjuk duluan? Ada yang mau nggak nunjuk duluan ke depan? Nah, sekarang Ibu minta kelompok 2 yang maju. Ayo dari kelompok 2, dan mulai dari gambar. Kita lihat gambarnya. Bener nggak gambarnya? Coba lihat dulu. Pisang, jeruk, apel, anggur. Bener ya? Yang kedua, apel, pisang, anggur, jeruk. Bener. Yang ini anggur, apel, jeruk, pisang. Oke, bener semua ya? Tepuk tangannya dulu karena bener semua. Sekarang angka dulu. Nah, angkanya bener nggak itu kelipatannya? Coba diperiksa dari kelompok 1 sama kelompok 3. Benar nggak kelipatannya sama kelompok 2? Benar? Oke. Sekarang yang bikin pola. Nah, ini baru namanya pola ya. Karena ada pengulangan yang teratur. Jadi ada pengulangan gambarnya tapi bentuknya teratur. Yang itu coba 15. Ayo. Oke, benar? Sama? Oke, yang 24. Oke, sekarang yang 30. Oke, udah benar semua ya? Gimana kelompok 3 sama kelompok 2 ini udah bagus belum? Ada yang kurang nggak? Gambarnya bagus nggak? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan kembali ke tempatnya. Nah, udah paham tadi semua pelajarannya? Jadi pola itu adalah sesuatu yang berulang dengan berurut. Jadi pengulangan yang berurut. Kalau pattern recognition itu adalah pemahaman kita tentang pola. Nah, apa sih manfaatnya? Nah, jadi manfaat dari kita memahami pattern recognition itu kita bisa memprediksi apa sih yang bakal kita lakukan di selanjutnya. Hal apa yang akan terjadi karena sudah dilakukan secara pengulangan. Kayak tadi yang kita jadwal kegiatan kita kalau mau
sekolah. Itu kita lakukan setiap hari. Jadi kita bisa memprediksi besok kita akan ngapain. Paham? Ada yang bingung? Oke, kalau gitu sekarang kita kuis. Nah, Ibu ada soalnya. Ibu bagikan. Langsung disilang di sini ya. Tulis namanya, jangan lupa. 5 menit aja ya, karena cuma 5 soal kan. Ayo, silahkan dikerjakan. Sudah? Ayo kumpulkan ke satu kelompoknya, nanti tinggal Ibu ambil. Dijadikan satu dulu, baru Ibu ambil. Namanya jangan lupa, nanti kalau namanya lupa Ibu tulis paijem ntar. Sudah? Sini, boleh? Mana sini? Sudah, jadi sudah paham ya? Oke, nah sekarang kita masuk ke refleksi. Apa sih yang kita pelajari hari ini? Tentang apa tadi? Pola atau pattern recognition. Kenapa sih pattern recognition itu penting dalam kehidupan kita? Benar, bisa memprediksi apa yang akan kita lakukan sesuai dengan pola yang sudah kita lakukan sehari-hari. Nah, apakah ada hal yang masih kalian bingung? Udah jelas semua? Terus, apa sih yang kalian rasain hari ini? Seneng nggak? Happy? Nah, selanjutnya, pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang etika dan keterbatasan kecerdasan artifisial. Mau tahu? Nah, berarti pertemuan selanjutnya ya, kita akan belajar, jadi siap-siap. Nah, sekian pelajaran hari ini. Semoga pelajarannya bermanfaat. Rapi-rapi. Jangan lupa kalau nanti istirahat, ingat bawa kotak makan sendiri, nggak usah pakai plastik. Oke? Selamat siang.